Alhamdulillah ikut senang, dia akhirnya bisa tahu kehidupannya sesungguhnya. Karena kehidupannya sesungguhnya itu kan pasti setelah menikah. Dan ini babak baru dalam kehidupan dia. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan bisa membahagiakan suami tercintanya. Begitupun sebaliknya. Jadi sakinah mawaddah warahmah. Ikut senang aja alhamdulillah. Tanggung jawab kita mulai dikurangi lah. Karena bagaimanapun kan sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Dan ikut senang. Gimana sih ikut berbahagia, kapan juga nih antinya mau nyusul gitu kan. Untuk Meldi sendiri bagaimana sih akhirnya menikah Iya. pasangan? Lebih menyiapkan mental ke depannya karena kan yang apa seperti Anti bilang kalau kehidupan yang sebenarnya itu setelah menikah ini ya. Jadi semoga lebih dikuatkan hatinya, terus dilindungin dari segala hal-hal yang negatif itu aja sih. Nah, sosok untuk suami Meldi seperti apa sih di mata-mata? Orangnya peka ya. Orangnya tuh peka, jadi akhlaknya itu bagus. Kenapa saya bilang orang yang peka itu akhlaknya bagus? Dia tahu siapa dirinya, dia tahu berhadapan dengan siapa, dia bisa menempatkan itu. Dan juga banyak yang aku lihat tuh dari bahasanya, cara mendidik anakku, dari cara dia berkomunikasi dengan aku terlihat sekali sangat dewasa. Nah, Mami, waktu Meldi memutuskan mau menikah, Iya. nah Mami sebagai onti ada nasihat apa sih? Ya mudah-mudahan cukup Anti aja yang pernah merasakan perceraian. Biar Meldi bisa sampai selamanya sakinah mawaddah warahmah sampai Allah memisahkan mereka berdua. Jadi apa yang sudah pernah aku alami penderitaan aku jangan sampai terjadi ke anak-anakku. Jadi biarkan pesan aku tetap menjadi wanita yang tahu kodratnya. Jadi gimana wanita yang tahu kodratnya? Sebagai seorang istri harus tahu tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Jadi kalau misalkan ada terjadi sesuatu di kemudian hari, a'udzubillah min dzalik, tetap Allah itu melindungi kita gitu loh. Jadi jangan sampai kita yang memulai suatu hal yang tidak baik. Karena yang besar kecilnya suatu perbuatan itu pasti akan ada ganjarannya. Ada karmanya. Ada karmanya, kita mesti percaya itu. Seberapa besar kita berbuat baik, seberat biji zarroh, niscaya Tuhan akan menggantikan itu. Begitupun juga kebaikan-kebaikan kita atau keburukan kita. Jadi sebisa mungkin walaupun tidak ada manusia yang sempurna, kamu jangan sampai lepas sebagai tanggung jawab sebagai seorang istri. Tapi dari Meldi sendiri sebetulnya sebelum menikah tuh sempat sharing-sharing nggak sih dengan Om? Sharing tuh selalu ya kayak aduh tuh gimana Justru ya aku tuh yang ya? sharing ya kadang-kadang. Aduh tuh gimana Kalau ya dia tuh? sharingnya Aku tuh ini, deg-degan, aku tuh malam deg-degan gitu ya. Iya sharing-sharingnya begitu ya namanya Iya. antara Paling ibu nanti dan kasih anak. jamu Nah, gitu. antara ibu dan anak ya banyak sharingnya ya tentang ya begitu-begitu aja lah gitu. Iya. Karena kan nyoba belajar dewasa ya Mbak, segala masalah kita coba untuk selesaiin sendiri. Menyelesaikan sendiri. Anak ini gitu sama kekasihnya itu sama suaminya kalau misalkan ada masalah, aku kan bisa lihat dari raut mukanya kan. Jadi raut mukanya nggak bisa dibohongi, dia nggak bisa drama orangnya gitu. Jadi Iya. aku banget gitu. Jadi kalau aku ada masalah apa kan juga orangnya nggak bisa gitu, nggak bisa tahan gitu. Jadi dia sama gitu. Jadi alhamdulillah harus dapat laki-laki yang kayak Mas Inggil ini dan ada di Mas Inggil. Jadi bisa ngayomi, bisa ngebina, bisa ngedidik. Jadi yang tadinya dia keras tuh jadi lulu gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah nih Mami, ya kan Mami sempat bermasalah dengan Meldi, Iya. sempat tidak akur, dan sekarang akur lagi. Iya. Sebetulnya pasang surut kalian berdua sebagai onti dan keponakan itu seperti apa? Sebenarnya kami tuh akur-akur aja kalau misalkan tidak ada dunia sosmed. Karena Paham gini, maksudnya banyak ya yang kan? Jadi manasin. Aku tuh tahu Iya. Tante Dewi itu orang yang nggak bisa mendengarkan hal cerita yang, oh ya masa sih gitu langsung nggak mungkin deh kayak gini-gini. Cuman kalau misalnya terus dimasukin omongan yang nggak baik akan, oh iya ya mungkin ya. Jadi yang awalnya Tante Dewi nggak ada pikiran gimana ke Meldi, mungkin dulu tuh lingkungan sekitarnya nggak suka dengan kedekatan kita, jadi bikin kita tuh kayak terus saling salah paham satu sama lain. Dan aku Iya. tuh nggak pernah apa ya merasa kalau berantem Intinya- sebenarnya ya udahlah ya gitu. Iya, intinya adalah eh, belum ada kedewasaan pada waktu itu ya. Maksudnya itu sehingga apapun yang terjadi dalam sebuah peristiwa itu nggak bisa ditelaah matang gitu. Jadi terutama mungkin dari kalau aku kan sudah tahu dunia entertain tuh kayak gimana. Jadi kayak Meldi ini kan butuh dibimbing, butuh dibina, harusnya mestinya bagaimana, seperti apa. Begitupun juga kalau aku tuh orangnya kan orang tegas. Mungkin dia belum bisa menerima ketegasan aku sebagai seorang pengganti mamahnya. Jadi wajar kalau misalkan kok anti begini ya, kok anti begitu ya. Tapi mungkin setelah dia sudah menikah sekarang,
dia bisa tahu bahwa oh ya Anti tuh sama aku tuh sayang loh. Sebenarnya benar-benar menjaga aku, mencintai aku gitu. Nah itu yang dipelajari mungkin perubahan Begitupun dari sikapnya Iya. aku bahwa oh iya ya kalau aku kan belum pernah punya anak sama sekali dalam arti aku melahirkan gitu kan. Jadi mungkin karena usia aku yang pada waktu itu juga mungkin masih labil dalam hal mendidik anak sehingga caranya aku terlalu keras, tidak bisa mengomong dengan baik sehingga terjadi kesalahpahaman. tapi untuk Meldi sudah merasakan perubahan dalam diri Meldi dan Tante Dewi Kalau Melly pribadi, alhamdulillah memang semakin ada kemajuan dengan bertambahnya usia, terus bimbingan-bimbingan dari orang sekitar seperti itu. Dan kalau misalnya aku dari ngelihat Tante Dewi, memang Tante Dewi banyak perubahan yang jauh dari yang dulunya gitu. Dan aku tuh baru merasakan drill kasih sayang itu saat aku setelah berantem ini gitu. nah jadi bagaimana kalian berdua sih sekarang sebetulnya mungkin ada perbedaan di bentuk sharing ada perbedaan di bentuk cara bicara seperti apa contohnya nih yang Meldi rasakan kemudian Mami juga rasakan Kalau untuk saat ini kita kebanyakan samanya ya, iya, Ti. gini kalau dulu aku sama anakku ini cara mendidik dia itu udah pokoknya kamu harus bisa bagaimanapun itu gitu, nggak mau tahu gitu. Kalau sekarang kan lebih ke bagaimana caranya ya mencari solusi kalau memang dia tidak Iya. bisa apa ya enaknya ya nak, jadi gitu. Jadi lebih ke gitu. Kalau dulu tuh lebih ke egois. Kamu harus Aku. bisa, Kamu kamu harus tuh masa bisa. nggak bisa gini Gitu. Kalau sekarang tuh lebih ke solusinya gimana ya nak kalau misalkan kayak gini kamu ini ya. Atau anti atau gini atau gimana coba menurut kamu gimana. Jadi aku lebih banyak mendengarkan dia maunya apa. Kalau dulu kan nggak maunya itu aku merasa bahwa aku yang lebih tua, aku yang lebih ngerti pengalaman. Jadi kamu harus begini gitu. Kamu Intinya kalau dulu tuh kurang kayak gitu. sharing gitu. Kalau sekarang kita Lebih banyak sharing komunikasi gitu. dan sharing. Iya. Yes. Iya. Iya. oke terkait dengan pasangan nih Mami dan Meldi sama-sama pilot bagaimana bisa sama begitu Namanya jodoh gak ada yang tahu, Bu ya. Gimana ya, nggak tahu juga, nggak ada rencana juga, dan nggak ngerti juga kenapa gitu. Jadi ya alhamdulillah ya bisa dipertemukan ya mungkin enak bisa buat ya bisa tahulah kayak gimana enak dan tidaknya seperti apa. Jadi sepenanggungan. Sepenanggungan ngerti. Karena posisi aku datang pas mau baikan, Tante Dewi udah ada hubungan dengan Om Ruli gitu. Jadi bukan dari anakku ini yang aku diperkenalkan, justru aku kenal sama Mas Ruli itu udah 5 tahun yang lalu. Meldi pun Cuman- sama pacaran juga udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Cuman kondisinya adalah Mas Ruli masih ada pasangan. Aku ada pasangan. Jadi minta foto aja di pesawat gitu doang. Kedar ketemu Kenal itu doang. Habis itu udah. Terus boleh minta nomor telepon, dikasih nomor telepon. Udah, nggak pernah hubungan juga. Baru aku cerai, dia cerai, baru komunikasi. kan pasangan sama Iya. kan dan tadi kemudian sudah dengan gaya diskusi untuk saling mendewasakan diri juga ya itu bagaimana waktu kalian diskusi tentang pasangan yang sama atau ada kagetnya nggak Ya kaget lah, kok pilot gitu. Iya, oh sama ya, iya sama. Terus alhamdulillah jadi untuk komunikasi dari Om Ruli sama Mas Inggil juga bisa masuk Bisa gitu. masuk gitu. Jadi omnya kan manggilnya kan om kan, Om Ruli. Mas Inggilnya juga panggilnya om karena kan bagaimana ponakan gitu. Jadi kalau ada Jawa itu ngikutin tradisi gitu. Panggilannya itu apa ya itu ngikutin walaupun mungkin entah usianya mungkin hanya terpaut 2 tahun lebih muda. Biasanya kan kalau 2 tahun lebih muda kan kakak adik. Ini enggak gitu loh. Ini lebih ke om karena memang kan ponakan. Memang jauh sih jauh Iya, umurnya jauh. ya. Nak. Setengah. Setengah umur. Aduh maaf Om. Jadi ya paling ya Mas Ruli suka kasih pengalaman-pengalaman misalkan terbang ini gini. Dia banyak sharing cerita Iya. lah gitu. Mas Inggilnya juga suka tanya gimana ya kalau ini gitu. nah sekarang sudah sering diskusi banyak nggak sih kegiatan rutin yang Mami dan Meldi lakukan Aku sering ucuk-ucuk datang Dia gitu. kan ada bisnis ikan laut pedas tuh. Bawain ikan tuh cobain aku kan dia sekarang masak pinter kan, masak apa segala macamnya. Kamu sampai punya bisnis, oh iya bisnisnya udah 4 tahun. Oh iya. Terus sampai aku lihat sendiri tuh banyak banget pesenannya kan. Sampai bawain makanan. Jadi aku suka tanya-tanya aja apa-apa. Terus dia suka Tante mau masak apa? Mau aku masakin ya gini. Jadi yang biasanya aku suka masak ketika dia tinggal sama aku dulu, sekarang dia yang suka bawain makanan. Kayak gitu. sering ada inspirasi dari seorang onti nggak sih sebetulnya Oh, nggak cuma inspirasi ya, banyak hal gaya hidup yang aku contohnya Aunty ini nggak suka hidup hedon, meskipun misalkan mau hidup hedon pun beliau mampu gitu ya. Terus Tante Dewi itu kalau misalnya habis kerja langsung pulang, nggak yang nongkrong-nongkrong. Jangankan
tentang hal-hal yang ini apa namanya kayak hal apapun itu aku selalu jadi panutan kalau memang itu hal positif dari Anti, dan alhamdulillah banyak positifnya dari Anti ini yang aku contohnya salah satunya adalah setia sama pasangannya. Kalau misalnya kalian jadi pasangan Tante Dewi pasti kalian gak akan pernah menyesal. Kalau udah nyakitin baru menyesal tuh. Karena ya kan? kalau udah disakitin tuh aku langsung hempas. Iya kan. Aku nggak bisa Mbak, karena mungkin terlalu banyak luka. Jadi jangan ada pengkhianatan gitu. Kalau udah sekali berkhianat pasti akan berkhianat terus. Jadi kalau ketika udah berkhianat itu aku susah untuk bisa. Meldi sering kasih tips pasangannya sama Onti. Aunty lebih pengalaman, Mbak. Kan apa Meldi sudah menikah duluan nih sekarang. Aunty ini belum menikah bukan karena duluan, Mbak. Kalau memang niat mau menikah, Tante Dewi itu bisa langsung menikah detik ini juga. Cuman Iya. memang Aunty karena memang lebih banyak pengalamannya, jadi benar-benar dimantapkan lagi hatinya, dan ya doain aja semoga secepatnya menikah. Gitu. Kalau melihat mungkin Onti sekarang pacaran sama Om Ruli ya, nah itu sosok Om Ruli di mata Meldi seperti apa? Sejauh ini aku selalu support hubungan Om Ruli sama Tante Dewi, karena menurut aku Om Ruli itu sayang beneran sama Tante Dewi, cinta tulus dan bertanggung jawab, dan cowok beneran itu aja sih. Cowok beneran. Dah, kan suruh kasih penilaian. Iya emang yang cowok nggak bener tuh kayak gimana sih nak? Ya netizen juga pada tahu. Oh, Aku tuh iya, nggak perlu iya, iya. menjelaskan. Yang penting Iya, itu iya, aja yang perlu digarisbawahi. Karena kan mungkin orang-orang banyak yang tahu kan kehidupan Anti sebelum-sebelumnya seperti Iya, apa iya, gitu. Ya kasihan lah Mbak, orang wanita tangguh kerja keras masa dapatnya ini cowok jadi-jadian. Andai gitu andai. Nah, Mami, oke terakhir. Iya sayang, Mami apa dan, maneng? Meldi, bagaimana sih kalian harapannya mungkin ya dengan sekarang sudah akur, kemudian saling diskusi, sering datang juga Meldi tadi ke rumah Iya. Mami gitu ya. Banyaklah inspirasi kemudian komunikasi yang semakin baik. Gitu. Nah, gimana sekarang itu harapannya untuk hubungan kalian mungkin ke depan? Ya harapannya Ya mungkin harapannya selamanya kita ya harus seperti bisa ini gitu. mensupport Namanya satu kan dengan yang lain. nah, Suka duka kita selalu ada karena kemana lagi kita larinya kalau nggak ke keluarga yang bisa memberikan kenyamanan, yang bisa melindungi kita itu kan keluarga. Jadi ya selamanya kepingin seperti ini, ada kasih sayang. Satu sakit semua, satu senang semua. Seperti itu, nggak pingin terpisah. setulus-tulusnya teman tuh nggak akan setulus keluarga. Ya, nggak akan setulus sedarah. Setelah hamil dulu tuh tapi kalau kita masih sih dia sering datang ke rumah. Aku tuh nggak ada perbedaan setelah aku Setelah nikah ataupun enggak sebelum nikah, setelah nikah nggak ada perbedaan. Malah justru aku senang setelah menikah pun juga lebih dekat sama aku karena dia sering nengokin aku, Anti gimana, lagi apa, lagi ngapain, Anti jangan sendirian, ayo kita jalan-jalan yuk, kayak gitu. Karena kan kita quality time yuk, ini jangan. Jadi kalau aku kan biasanya kan di rumah udah bertelur aja di rumah udah, kecuali kerja baru keluar gitu. Jadi kalau dia ayo dong nge-mall Anti biar Anti senang, ayo dong ke sini refreshing, ayo Anti ke sini, ya udah aku paling yang ikut aja gitu. Kalau mereka lagi berdua sama suaminya ya aku paling liatin sendiri gitu. Kalau aku nggak ada pasangan aku, kalau kecuali dia pas lagi nggak terbang dia ikut ya, ayo om kita makan om, begini om, ayo om. Kayak Envy gak sih ngeliatnya kayak Envy gak sih Kak? Kan Meldi udah halal nih sama Kalau dibilang tensi sih kan aku udah pengalaman 3 kali mbak. Jadi sekarang pun kalau mau nikah juga bisa. Cuman kan apalagi lakinya ini pengen nikah mulu kan gitu kan. Cuman kan aku masih harus banyak belajar dari masalah yang kemarin. Kalau laki-laki cepet banget move on-nya, segera cepat nikah. Kalau perempuan kan butuh waktu. Takutnya Karena harus menyembuhkan luka dulu. iya gitu. Jadi kalau sama perempuan tuh harus di-treat dengan lembut banget. Jadi perempuan tuh pasti nurut dan mau. Mami, tapi apa sih Mami yang bikin masih jangan apa gitu? Meldi, aku bilang harus jadi perempuan yang setia. Harus bisa kerja keras, berusaha, jangan bergantungan ke pria. Karena nomor 1 perempuan itu kalau Tante Dewi aja yang punya harta aja dibeginiin sama laki-laki. Gimana Tante Dewi gak punya duit dan gak punya apa-apa? Jadi perempuan sekarang ini harus tangguh, harus kuat. Tapi bukan berarti dia lupa kodratnya sebagai perempuan. Gitu. Emang dengan ponakan itu gimana kan? Iya, aku alhamdulillah masih baik-baik aja, suka video call, suaminya kan kerja sama di manajemen aku. Jadi sekarang ini memang ada di Jember, kondisinya kan memang masih bayi banget ya, nggak bisa dibawa ke Jakarta. Sama aja, semua ini anakku, Lebi anakku, ini juga anakku, seneng aku ya. Mami tadi bilang lakinya udah ngebet banget nikah, cuma maminya masih benar-benar wanti-wanti dan memperhitungkan Ya, ini itu lagi ada di semua. Dubai dia. Ya mungkin yang benar-benar memperhitungkan mami untuk melakukan itu semua apa sih Mami? Aku kan pernah gagal mas dalam rumah tangga.
aku tuh takut karena perempuan itu kan jatuh cinta karena telinganya mas, karena aku kan terlalu banyak rayuan, makanya aku kelepak-kelepak terus. Nah aku nggak mau yang keempat ini cuma modal rayuan. Aku pinginnya dia membuktikan kalau dia laki-laki sejati yang mencintai aku, yang bisa melindungi aku gitu. Karena aku kan selama ini terlalu banyak makan rayuan mas, jadi akunya kayak gini akhirnya gitu. Tapi yang paling penting Dan buat gampang percaya sama orang. yang paling penting buat mami kalau kriteria mami buat laki-laki yang benar-benar buat rumah tangga apa sih yang paling penting buat mami? Yang paling penting Iya. sekarang ini ya mas, Iya. dia mau kerja. Dia mau kerja, kalau udah mau kerja berarti ada tanggung jawabnya. Jangan sampai udah gampang lah, aku nanti pakai begini, aku nggak mau menggampangkan sesuatu. Mau dia gajinya berapapun nggak apa-apa, yang penting ada kemauan dia mau kerja. Tapi ditinggal-tinggal terus nggak apa-apa ya, Mi? Hah? Berarti ditinggal-tinggal terus nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ini aja. Nggak kelar-kelar di video call, hubungan selalu ada. Nggak apa-apa, aku kan sama dia seminggu bisa berapa bulan baru ketemu, baru jadi kalau misalkan dibilang nggak apa-apa, yang penting dia ada kerjaan dan dia mau bekerja. Aku nggak mau dia menggantungkan ke aku. Oke. Kasih pengertian ke pasangan kalau mami tuh udah mau buru-buru gitu. Sudah. Bu, sudah. Dia bilang aku mau tungguin kamu. Kamu sampai kapan maunya? Aku mau tungguin kamu. Ya aku bilang ya sampai kapan ya kamu banyak berdoa aja sama Allah. Mudah-mudahan hati aku kebuka dan pada mungkin besok juga bisa. Ini terkait video yang kembali lagi muncul nih salah lirik ini lagi dia. Itu apa sih? Ya aku diedit banget banget ya. Iya, gimana tuh? Ya nggak apa-apa lah mas. Orang mau bikin aku kayak gimana ya urusannya dia. Toh orang tuh sudah tahu kualitas aku. Jadi nggak perlu aku bilang aku tuh kayak gimana. Orang sudah tahu kualitas aku. Aku udah hampir 22 tahun di dunia entertain. Jadi orang udah tahu kualitas aku. Kalau hanya cuma video seperti itu, Pak Jokowi aja nggak nyanyi bisa nyanyi kok. Iya kan? Jadi apalagi sekarang digital udah sangat begitu canggih. Terserahlah orang mau bikin aku apa, yang penting jangan sampai mau fitnah. Kalau kayak begitu kan anggaplah itu meme-meme. Iya kan? Meme-meme. Berarti mereka mempromosikan aku gratis secara nggak langsung. FYP. Orang bikin FYP itu sampai stitch inilah komen ini. Kalau Dewi Persik, alhamdulillah dibantu. Jadi FYP sendiri. Tapi ada kawan-kawan yang Iya dong. Jadi toh akhirnya yang mereka kan yang membuat ini kan pengennya aku nggak diundang TV ya, pengennya kan aku tuh Dewi kualitasnya jelek gitu kan. Tapi ternyata berbalik, orang malah penasaran, aduh masa sih aku pernah ngundang DP nggak kayak gitu deh kan gitu. Yang tahu kualitasnya kan pasti masa sih berarti ini. Jadi biarin aja, itu cukup buat aku meme ya. Meme itu apa sih? Lelucon gitu. Tapi nggak menjatuhkan, di malah stage seperti itu, maksudnya meme-meme seperti itu nggak nyenggol atau nggak melukai hati mami atau gimana? Malah aku ketawa. Gitu. Kok bisa aku kan mulut aku tuh bisa jajareja tuh jajaraji, itu mulut aku bisa begini. Terus akhirnya aku dikasih tahu dong sama suaminya Mbak Meldi, anti Pak Presiden aja, Pak Jokowi ini kan nggak nyanyi tapi mulutnya bisa pas. Nah, terus udah gitu, bayangin aku kan nyanyi 15 lagu nggak pernah ngos-ngosan ya. Ini satu lagu udah yang logika, kalau aku sakit aku pasti istirahat. Ini tiba-tiba bisa ada ngos-ngosan itu, aku sampai oh ya udah nggak apa-apa sih, it's okay. Itu buat aku lucu aja. Satu belum selesai, ditambah lagi yang udah di TikTok juga mami. Katanya tuh yang kalung dikenakan nyindir juga SD. Bener nggak sih? Yang kalau gitu apa? Ya itu yang kalung dikenakan kan lambangnya S tuh. Karena harganya mahal. Ada netizen bilang nyindir SD. Nggak ada, mana ada. Apa sangkutannya, sangkut pautnya? Ditudingnya mau nyindir nih bang. Kenapa ini apa maksudnya? Lebih mahal, gue lebih mahal gitu. Itu yang di TikTok yang mahal. Nggak ada mas, itu mah netizen berarti yang bikin-bikin. Mami mungkin menanggapi netizen yang kalau di media sosial itu seperti apa sih, ada selalu fitnahan ke Mami, itu seperti apa tuh Mami? Ya aku manusia biasa, ada titik aku capek pasti. Di saat aku lagi capek ya aku marahin dia, nanti dipotong lagi ditaruh yang marah-marah gitu. Ya kalau balik lagi jangan galak, jangan marah. Mereka sopan, aku segan. Cuman aku manusia biasa lagi. Ada titik aku capek, kayak Mas kan kerja nih pagi siang malam. Misalkan Mas diganggu, misalnya dikata-katain gini, Mas pasti pertama awal mungkin masih diem. Lama-lama capek tuh Mas, aku juga gitu. Nggak harus aku menjadi sempurna kan. Oh gara-gara Dewi Persik harus sempurna. Enggak, aku manusia biasa, ada titik aku capek. Nah di saat aku capek ya mungkin aku keluar kata-kata yang tidak mengenakan.
Dan orang itu mengambil kesempatan, dipotong-potong, ditaruhlah di TikTok kayak gitu. Ini yang Ya, intinya- soal postingan Instagram terbaru kan kata Mami katanya Mami difitnah. Ah. Kenal juga enggak, bahas harus juga enggak itu. harus dilurusin mas kalau fitnahan. Tante Dewi itu tipenya gini, kalau netizen itu mau fitnah, Tante Dewi itu selalu akan meluruskan apapun fitnahannya. Kalau Ya. misalkan netizen itu hanya kayak bikin video-video yang Tante Dewi nyanyi atau apapun itu kan dibuat ya udahlah buat guyon-guyonan aja. Tapi kalau fitnah itu memang harus dilurusin karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Iya, klarifikasi itu penting loh. Gini, ada orang yang bilang diam itu emas, tapi zaman sekarang di digital. Kalau kita diam, kita diinjak. Selama kita sudah klarifikasi, itu orang tidak percaya kita tidak apa-apa. Yang penting kita sudah klarifikasi. Contoh nih, Dewi Persik hamil duluan. Kalau aku tidak, aku bilang enggak. Gua tidak, gua menikah tanggal begini, tanggal segini, kalian itu. Misalkan. Tapi kalau ternyata itu fitnah, tapi kalau ternyata mereka nggak percaya nggak apa-apa. Yang penting kita udah klarifikasi. Oh, Dewi Persik ngambil suaminya orang. Aku akan bilang siapa suaminya, di mana buktinya. Itu aku harus klarifikasi. Kecuali karena memang tidak benar. Kecuali itu benar aku diem. Aku begitu orangnya. Karena takut kan kalau tiba-tiba orang itu benar-benar kasih jejak detail buktinya, kita yang malu. Nah, aku bukan tipe yang kayak gitu. Mami, tapi itu kenapa sih Mami awal mulanya dia fitnah Mami? Dari akun tersebut gak sih yang di Instagram terbaru itu? Semuanya sudah aku serahkan ke lawyer aku. Salah satu contoh beberapa media yang menyangkut pautkan aku dengan masa lalu aku. Padahal aku bicara KDRT, bicara pedofil untuk umum. Tapi ada beberapa media yang melencengkan itu untuk media yang nggak bertanggung jawab tuh menaruh aku seolah-olah aku bicara tentang si X gitu. Nah itu yang perlu kita luruskan. Kita biasanya Bang Sandi biasanya teleponin media tersebut untuk tanya ini maksudnya apa ya, kayak gimana ya, klarifikasi gitu. Dan kalau memang sekiranya ini ya ada win-win solutionnya gimana enaknya gitu. Menguatkan Mami nggak saat ini? Apa mas? Yang menguatkan nanti. Anakku kan sekolah di Kanada, dia kan butuh duit juga, butuh biaya. Sekolah di luar negeri kan nggak murah. Hidup aku untuk siapa sih? Dari kecil aku memang dari kecil anakku aku bekerja memang buat dia. Alhamdulillah banyak keluarga-keluargaku juga yang terbantu juga. Jadi duitku bukan mengalir untuk aku, tapi masih banyak yang lain yang memang membutuhkan aku. Jadi kalau dibilang kok aku masih kuat, ya mungkin doanya mereka. Kalau aku nggak didoain mereka, aku sudah tumbang. Komunikasi bersama. Besok kan dia pulang belum ada iuran bayaran 200 juta. Oh iya sayang, transfer ya mama gitu. Oh iya gitu kan, namanya orang tua pasti gitu kan. Jangan sampai anak itu tahu kalau kita itu mungkin nggak punya duit atau kayak gimana. Nah itu jadi kalau misalkan kita harus ngurusin orang yang capek gitu kayaknya ya, hemat energi. Jadi kalau perlu mau jualan sendal, mau jualan sambel, mau jualan apa, yang penting ada duitnya, yang penting halal, kita kasih buat anak kita, namanya orang tua. Kalau udah posisinya kayak aku kan ibu ini kan, buat anak nyawanya dikasih. Kakak sendiri memberi dukungan nggak sih ketika tahu di media bahwa Maminya digini? Oh, anakku yang kasih informasi. Kayak itu tadi YouTube, Mama di YouTube, Mama kenal nggak sama ini Novi? Siapa itu? Aku bilang nggak tahu, memang aku nggak ngerti mas. Tapi oh ya udah sekarang Mama klarifikasi aja bilang gitu. Terus aku kadang suka bilang gini sama anakku, sudah Lana nggak usah biarin aja. Jangan aku malu sama teman-temanku, nanti Mama disangka benar. Kalau Mama udah klarifikasi baru oh ya. Jadi aku kadang aku mau nggak mau karena anak ya. Jadi itu nggak benar gini. Kita punya anak tuh beda, kita tidak punya anak. Kalau kita punya anak itu banyak maunya mbak. Karena apa? Anak itu bergaul itu kan udah banyak teman-temannya. Jadi anak itu kadang suka merasa kesel. Nah temanku ngomong kayak contoh aja nih, ketika aku habis bercerai, bapak kamu banyak ya gitu. Jadi itu harus detail banget mentalnya itu. Jadi itu harus detail banget aku menceritakan ke dia bahwa Mama harus berpisah nak, Mama begini dengan gini, Mama itu bahagia gini. Jadi itu harus detail banget dengan anak dan hati-hati. Karena kan orang tua melahirkan itu bisa, tapi merawat, menjaga, mendidik sehingga mental anak itu baik, itu kan susah mas. Itu yang aku jaga. Kalau udah mentalnya mamanya udah amburadul, anaknya gimana? Jadi mamanya dulu nih, saya mesti kuat nih menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini sendiri. Saya mesti kuat. Saya minta bantuan siapa? Ya paling ya anakku, orang keluargaku yang di Jakarta, karena aku sendiri. Jangan tinggalin Anti ya. Ini ya bersama Anti ya. Jadi aku merasa bahwa aku kuat nih. Aku bersama orang-orang yang dicintai aku.
Berarti Mami tipe yang demokrasi itu ke Mas Gege juga ya? Menerima masukan. Iya dong, orang yang ini aku kan Gabriel. Kalau dulu mungkin dilihat pakaian aku kan, kalau nggak mohon maaf, teteknya agak kelihatan lah mungkin zaman dulu ya kalau kita flashback. Kalau sekarang mah mama pakai baju ketat nggak apa-apa tapi jangan kelihatan mah itunya mah. Ya oke, gitu. Jadi dia yang lebih protect gitu. Terus ada lagi misalkan sama Mas Ruli apa gini. Jadi suka mah kalau ini kayaknya ini deh mah ini. Jadi dia yang memberikan masukan. Berarti mami bisa dibilang anak mami ini udah seperti ibunya mami sendiri ya, karena dia malah yang banyak memberi masukan gitu. Gini, justru kalau malah kayak aku ini kayak anaknya. Iya, maksudnya kayak bertukar posisi gitu malah jadinya. Dia lebih dewasa daripada Lebih aku, protect. lebih protect. Sama aja kayak ini kan. Nanti mesti klarifikasi gini-gini. Oh gitu ya udah. Jadi aku tuh kayak kalau kadang soalnya kalau aku sendiri kadang udah capek, Mbak. Aku sendiri kadang udahlah nah, biarin aja lah mau apalah udah biarin gini-gini. Nanti jangan gitu dong ini oh ya udah. Nah Gabriel juga ikut-ikutan mama klarifikasi nanti malu aku sama teman-teman mah kayak gitu. Karena kan selagi itu nggak benar harus diluruskan ya Mas, biar nggak merajalela kemana-mana. Apalagi media zaman sekarang itu pada yang sebagian ya beberapa Yang media tidak yang nggak bertanggung jawab bertanggung itu pada jahat, kadang melintir-melintir ke sini ke sono, dan dia nggak mau bertanggung jawab ntar efeknya tuh apa, terus kedepannya seperti apa gitu. Jadi harus dilurusin. Berarti sempat mengganggu Gabriel juga dan saat menjalani pendidikan di sana ketika mamanya begini mentalnya terguncang juga nggak sih? Kan gini, kita nggak bisa bohong walaupun dia tinggal di ujung dunia, digital tetap dia lihat. Jadi kan kalau misalkan apalagi dia suka nonton YouTube. Anak-anak sekarang kan mainannya kan nonton YouTube, main game atau apa berkaitan dengan internet. Itu pasti kan udah nggak mungkin lah, nggak lepas dari pemberitaan mamahnya itu. Dia kan cinta sama aku, sayang. Mas laki-laki punya mama seorang entertain, pasti kayak Mas ini kan akan memprotek mamanya kan. Mamaku lagi ngapain ya, aku ada berita tentang mama gua nih, pasti gitu kan. Namanya juga anak laki-laki, apalagi anak ini tahu bahwa aku sendiri hidupnya kan. Jadi kan wah aku harus bisa jaga mamaku gitu ya. Apa ya Dengan perjalanan Mami bersama beberapa masa lalu Ya. ya. Sedangkan Mami kan punya Mas Gege laki-laki juga, udah ada kesan gak sih cara memperlakukan wanita Mas Gege? Oh iya dong. Sayang, aku kan kalau ngomong sama anakku tuh panggilnya sayang. Kalau misalkan lagi cari perempuan yang gini gitu. Jawaban dia cuma bilang sama aku cari perempuan yang galak kayak mama. Kalau perempuan galak itu udah pasti setia, katanya dia. Kenapa? Nah iya, itu perempuan yang agak kalem-kalem itu yang berbahaya, katanya bilang kayak gitu. Dia bisa ngomong gitu loh, padahal usia masih 16 tahun November nanti. Terus satu yang kedua, enggak, misalkan nih mama galak. Enggak, mama nggak galak. Aku kalau ngomong sendiri kan dikira aku mengagungkan diriku sendiri. Nanti next kapan-kapan wawancara sama anakku sendiri. Jadi dia bilang sama aku, kalau perempuan lagi ngomel, semestinya gimana? Mestinya laki tuh diem mah. Karena laki-laki tuh kan nanti kalau udah diem baru dia disayang-sayang, baru dia ngomong. Ini anakku ngomong kayak gitu. Jadi kalau ada cowok nih, kalau misalkan lagi berantem, aku nggak perlu sebutin namanya siapa, dia lagi berantem terus ibunya ngomong 1000, bapaknya ngomong 1000 juga, itu kasih rok aja mah. Anakku ngomong kayak gitu, itu anakku loh. Nah terus jadi sikap laki-laki bagaimana nak? Diam aja dulu, kalau nggak pergi, nggak usah digubris. Ngapain mau ngelawan perempuan? Udah ada habisnya. Gak ada habisnya katanya. Perempuan kan mulutnya 2, kalau laki-laki kan 1. Anakku lo bisa ngomong kayak gitu. Diajarin siapa? Di dalam agama itu katanya ada, kebetulan anakku kan internasional Islam kan. Jadi katanya ada, itu hadisnya apa tuh ada, mamanya nggak tahu malah. Anakku yang tahu. Nih sedikit nih Ya. kelanjutan tentang somasi gimana nih? Nggak tahu. Semua Gimana? udah diserahin ke kuasa hukum. Semua udah di kuasa hukum, semua manusia. Aku kalau ngomongin, aku sudah bilang ke media, aku tidak merasa dan jangan kegeeran. Makanya banyak orang yang mancing aku sebut nama dong. Karena kalau kita nggak sebut nama nggak bisa mas. Yang kita ngomongin itu universal. Terus tanggapan ini nih calon gimana nih tentang ini? Iya. Dia bilang apapun yang terjadi aku selalu di belakang kamu. Kalau perlu dihadapi aku akan hadapi untuk tidak ganggu kamu. Pengen ada liburan lagi nggak nih? Liburan kemana? Liburan kemana diajak gitu? Kan belum nikah Mas. Yain mas dia cepet nikah. Kalau liburan nanti ngapa-ngapain dong. Tahun ini Kalau kali ya Mi ya? liburan sama mami Tahun ini ini. sama anak-anak. Mi, tapi nanti rencananya menikah akan di Jakarta atau di mana atau di luar negeri? Gak tahu mas.
masih belajar. Aku kan belajar dia kayak gimana. Mas, kalau orang trauma itu aku ini boleh dikatakan masih trauma. Berbeda dengan orang yang tidak pernah mengalami gagal. Aku tidak pernah mengalami gagal, Mas. Jadi kalau ada cowok ngomong aku cinta padamu, itu aku gitu. Kali-kali pembuktian. Gitu, apalagi semua aku punya. Dia kalau cinta aku bener, kalau cuma cinta harta aku gimana? Ada ketakutan gak sih sebetulnya Mami sama Meldi kan dua-duanya pilot? Ada ketakutan tidak setia nggak? Karena kan mereka tadi kata Mami juga ketemu cuma berapa bulan. Untuk Meldi pasti sama kan? Ada ketakutan gak sih sebetulnya? Nah, kalau suami aku tuh pilotnya bukan pilot komersil kayak Om Ruli, jadi aku tuh nggak seberapa was-was ya. Ya, kalau memang aku, yang was-was itu Tante Dewi. Soalnya kan kalau Om Ruli tuh selalu berinteraksi dengan banyak orang. Yang membuat aku menunda pernikahan itu. Kalau aku tuh gak terlalu makan hati, karena kan dia kadang karbo, itu pun paling kalau misalnya karbo di belakangan ini tuh 11 kali gitu. Jadi nggak terlalu pusing. Ketemunya ketemu babi kali, kayak biasanya kan ngangkut babi dari desa ke desa kan. Kalau Tante Dewi ini kalau dia kan check in mulu kan, nah, pusing gitu loh, yang harus daerah, setiap negara kan check in terus. Jadi aku selalu bilang yang sama harus dia ngeron di mana gitu. Jadi aku selalu bilang sama dia, yang membuat anti belum siap-siap nikah itu gitu. Walaupun dia membuktikan dengan aku, dia video call aku terus kayak gini. Ini kan video call tuh. Oh alah. Video call Dari tadi ini kalau bisa dua say hey dong. Saya lo. Panggil apa? Om Ruli. Gimana Om Ruli? Coba mukanya di zoom sedikit Om Ruli. Iya. Di Dubai dia. Om Ruli, bentuk supportnya dong untuk Mami. Bentuk support buat aku apa, Ya. Mas? Apa? Bentuk supportnya. Bentuk support buat aku apa? Ya pokoknya saya selalu ada buat dia, selalu jadi garda terdepan buat dia. Kalau ada apa-apa, aku yang maju duluan. Tuh, kalau ada apa-apa aku yang maju duluan, Mantap. selalu support, selalu ada buat Ya dia. masih awal gitu dulu. Rencana kapan nih nikah? Rencana kapan katanya mau nikah? Rahasia. Rahasia karena kalau Tahun ini apa? planning baik Tahun takutnya ini atau apa katanya? Tahun ini, amin. Maunya. Ya wes, ya kayak gitu. Jadi dia selalu kalau mau tidur boleh nggak video call. Kadang kan aku agak risih ya Mas. Kadang kalau tiap hari video call tuh jujur aku agak risih. Cuman mungkin dia ingin membuktikan bahwa aku check in pun atau di kamar gue sendiri loh gitu. Jadi ya udah, masa aku juga ya udah. Tapi Mami sudah merasa cukup belum dengan pembuktian itu, dengan tindakan-tindakan? Kenapa? Gak tahu. Ini merasa terlalu dikasih nggak sih? Hah? Enggak juga sih, karena memang dia kan ingin membuktikan bahwa perempuan kan cantik banyak banget Mbak, tinggi-tinggi lagi, mana aku petit, cantik-cantik. Dia mah ketemu sama perempuan juga pinter-pinter gitu. Jadi tapi kembali lagi ya Mbak, Tante Dewi ini susah didapat. Mau bilangnya perempuan banyak luar cantik, tapi yang bisa masak, jago goyang, terus habis itu setia. dirancang oke Iya gitu kan, ya. yang setia. Aku bisa jamin Tante Dewi itu setia, setiap punya hubungan, mau yang sebelumnya Tante Dewi itu setia. Mau suaminya itu seperti apa bentukannya, modelnya apapun itu, dia tuh nggak pernah noleh. Aku bisa jamin. kecuali didahuluin. Sakitin atau apa, itu pun aja nggak akan selingkuh, nggak akan Pun nggak gimana selingkuh, gitu. aku harus cerai dulu, Iya. baru aku cari laki-laki lain. Ada rencana mau bikin konser nggak Mi sama Meli? Konser. Tunggu Mas, turunin dulu berat badanku sampai 30 kilo. Kan lagi rame nih konser. Konser konser keluarga. ya doain aja kalau aku insya Allah tahun ini memang ada beberapa tour di Malaysia. Tapi kalau untuk Melody sendiri insya Allah show dulu sama Anti untuk belajar, untuk bisa Butuh jam terbang karena itu penting pengalaman, karena orang bisa nyanyi banyak banget tapi belum tentu dia punya jam terbang itu yang membuat mental kita bisa tak. Undang media Mi ya? Apa sayang? Undang media. Insya Allah pasti dong. Medianya yang bertanggung jawab sama gue pasti undang. Media yang nggak bertanggung jawab, maksudnya tuh media-media yang kan banyak sekarang orang bikin media banyak. Media asal-asalan yang nggak bertanggung jawab asal-asalan. gitu loh Mas, Nah, itu yang nggak banyak ada banget. resmi gitu kan. Berarti tadi ngomong soal asmara, apakah rencana tahun depan apa tahun ini sih untuk Udah tadi pokoknya kalau menurut dia sih tahun, tapi kalau aku sih tunggu dulu, aku butuh waktu. Ya.